Shalom, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita akan beribadah pada saat ini di awal bulan Juli pada saat ini. Kasih setia Tuhan abadi bagi kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Kita angkat lagu pujian, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malaikat sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat berserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Mari kita berdoa. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mempersiapkan diri kita untuk ucapan syukur dan doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongan kepada kami. Dan terima kasih juga kalau Tuhan masih berikan kami waktu yang indah dan istimewa pada pagi hari Tuhan untuk bisa melayani Engkau dan untuk menyampaikan doa syukur kami dan doa syafaat kami di hadirat Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berterima kasih atas pemeliharaan kepada setiap jemaat GEI Makedonia Jakarta. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap keluarga. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak dalam studi. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang kami kerjakan minggu yang lalu, Tuhan Yesus Kristus. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik juga anak-anak dalam studi, bahkan juga usaha setiap keluarga, semua hanya karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan Allah kami juga bersyukur untuk pelayanan minggu yang kami lewati. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang kami kerjakan. Dan kami juga bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan beri kepada kami, mulai dari gembala jemaat, bahkan seluruh majelis dan komisi, dan ikut jemaat dalam melakukan tugas pelayanan minggu yang berlalu. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami bersyukur kepada Tuhan untuk pelayanan misi, dan juga untuk pelayanan sinode GMI sepanjang minggu berlalu. Tuhan terima kasih Bapak, semua hanya karena anugerah Tuhan. Terlebih juga Tuhan kami bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan terima kasih Tuhan kalau semua kami, seluruh warga negara Republik Indonesia, dan bisa melewati satu minggu berlalu dalam kondisi situasi yang sekarang Tuhan kami alami. Semua hanya karena kekuatan Tuhan, umat Tuhan tetap dalam pemeliharaan-Mu. Dan untuk semua kami Tuhan, pemerintahan kami dari pusat sampai dari daerah telah Tuhan tolong. Itulah kami bersyukur pada Tuhan atas berkat dan kasih karunia bagi bangsa kami. Ya Tuhan Allah kami, pada saat juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat GEI Makedonia Jakarta. Bapa, dalam menghadapi minggu ke depan, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam kondisi yang masih sedang kami hadapi di negara kami, bahkan di seluruh bumi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak dalam studi, mungkin ada yang offline, ada juga yang mungkin online. Kita berdoa Tuhan kau lindungi anak-anak jemaat Tuhan, dan mereka bisa menembus dan melewati hari demi hari. Dan pertemuan iman setiap jemaat, melalui persekutuan pribadi, melalui pembacaan Alkitab setiap hari, Kau berikan kami semangat untuk terus berkarya dengan Engkau dalam pertemuan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan setiap jemaat. Tuhan Kau berkati di tempat mereka bekerja masing-masing. Kau berikan kerendahan hati sehingga apapun yang mereka kerjakan berbuah dan memuliakan nama Tuhan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap usaha keluarga. Tuhan Kau berkati Tuhan dalam kondisi sekarang Tuhan. Biarlah kami juga setiap jemaat yang memiliki usaha bersabar dan bertabah menanti setiap waktu Tuhan bagi kami dalam perjalanan usaha masing-masing. Tuhan kami berdoa juga untuk kesehatan jemaat. Tuhan kami berdoa dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun di sana sini begitu banyak ketakutan, banyak kekhawatiran terjadi, tapi dengan bersama dengan Engkau, oleh kuasa darah anak domba Allah, itulah yang membungkus setiap umat Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk pelayanan kami minggu ke depan ini. Kami berdoa Tuhan, setiap kategorial, yaitu ibadah, doa malam, dan juga pelayanan pribadi, kami doakan Tuhan, Kau juga berikan kekuatan untuk bisa kami
mengerjakannya dengan seksama dan tulus hati. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang mempunyai pergumulan masing-masing. Tuhan tolong juga supaya mereka bisa menyatakan kepada Tuhan janji mereka untuk tetap berserah hanya kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk progres pembangunan pastori di Sevilla, di Kafli C3. Tuhan, terima kasih sampai hari ini kita berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan sampai tuntas. Kami berdoa untuk developer Tuhan, berikan mereka semangat dan bukakan jalan bagi mereka, melengkapi mereka untuk bisa menyelesaikan semua tanggung jawab mereka, baik kepada Makedonia maupun seluruh nasabah yang ada di Kompleks Sevilla Depok. Ya Tuhan, Allah kami pada pagi hari juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga dan anggota jemaat yang umur lansia. Tuhan berikan sukacita dan tetap bersukacita dalam keluarga bersama anak-anak, mantu dan cucu-cucu mereka. Semua jemaat Tuhan yang lansia, berkati berikan sukacita bagi mereka dalam menjalani hari-hari mereka sambil memuliakan, memuji Tuhan dalam tubuh mereka. Kami tambahkan iman bagi mereka dalam masa lansia mereka. Kami tambahkan semangat bagi mereka untuk tetap memuji menyembah Allah dan menjadi contoh dan menjadi saluran berkat bagi anak-anak dan keluarga. Ya Tuhan Allah kami berdoa Tuhan untuk sinode GMI. Tuhan, kami berdoa untuk pengurus baik MHS maupun MLS Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk berkati, berikan kekompakan kebersamaan dalam menjalankan tugas selama satu periode 5 tahun ke depan. Tuhan tolong kami tambahkan kerendahan hati, berikan hikmat bijaksana dalam memimpin GMI selama 5 tahun ini. Dan juga dana dibutuhkan untuk operasional pelayanan. Tuhan, Engkau juga yang cukupkan. Kami juga berdoa untuk pengadaan kantor sinode GMI yang sedang kami kerjakan. Berdoa untuk panitia agar Tuhan berikan kebersamaan, kesehatan bagi mereka, semangat setiap hari Tuhan, kekuatan baru bagi mereka untuk memikirkan dalam pengadaan kantor sinode ini Tuhan. Kami berdoa untuk fisik lokasi Tuhan, kami serah dalam kantor, Engkau berkati juga. Kami berdoa juga Tuhan Yesus Kristus, segala apa yang kami butuhkan dalam hari Tuhan, Engkau yang menyiapkan dan menyelesaikan bagi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pelayanan misi, baik itu dalam maupun luar negeri. Banyak hal yang mereka butuhkan, baik itu kesehatan, baik itu dana, baik itu juga komunikasi, kreativitas dalam keterampilan untuk melakukan pendekatan pelayanan pemberitaan Injil dimanapun berada, baik di Kyrgyzstan, baik di India, baik itu juga di Desa Ulen, di Sintang, bahkan juga Tuhan yang ada di NTT. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga yang menemani mereka, memelihara hidup mereka, berikan kekuatan semangat baru bagi mereka dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan mereka. Apa yang sedang mereka butuhkan, apa yang sedang mereka teriakkan kepada Tuhan, kena Engkau bukakan hati mereka dan Engkau menjawab mereka. Dan juga kami, jemaat di Makedonia, walaupun sedikit-sedikit Tuhan, kami bisa mendukung mereka Tuhan, berikan kami kesetiaan untuk bisa bergandengan tangan dalam mendukung misi. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kami berdoa Tuhan di seluruh Indonesia, dari Sabah sampai ke Merauke. Mampukan pemerintahan kami Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara kami, dalam memimpin pelaksanaan pemerintah di negeri ini Tuhan, sehingga semua dapat terjangkau, seluruh Indonesia mendapatkan kesejahteraan di negara kami sendiri. Tuhan, terima kasih, banyak pergumulan dihadapi, apalagi dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Kita berdoa, Engkau tolong pemerintahan kami, supaya mereka kompak bersama dengan seluruh Indonesia dalam mengatasi kemelut COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami kepada Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan Ia sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, malah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, kita lepaskan kami daripada Anda, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita siap memuji Tuhan hari ini. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka dari Mazmur 30 ayat 11 sampai 13. Mazmur 30
ayat 11 sampai 13. Jemaat dipersilakan berdiri. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Amin. Itulah mazmur buat kita hari ini. Mari kita penuh dengan sukacita. Kita angkat lagu pujian berkat kemurahan. Tuhan Yesus baik. Karena berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tetap berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terbukti hingga sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, adalah karena kasih setia Tuhan yang memberkati kita, memberikan kehidupan bagi kita. Karena itu mari kita menyembah Dia, meninggikan Dia, memuliakan Dia. Kita angkat lagu pujian, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Allah kita yang selalu baik bagi kita, Allah kita yang selalu memperhatikan kita, bahkan Allah kita yang menyediakan tempat bagi kita. Penyertaan-Nya sempurna bagi kita, rancangannya penuh damai, aman dan damai walaupun di tengah-tengah badai yang telah berlalu. Mari kita menyembah Dia, kita agungkan Dia. Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah Engkau Bapa, memuliakan Engkau Tuhan, Allah kami yang pantas kami sembah. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan di dalam Yesus Kristus. Makasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami boleh menyembah, meninggikan, memuliakan Engkau. Hanyalah karena kasih setia-Mu yang sungguh sempurna bagi kami. Engkau sangat baik Bapa bagi kami. Segala apa yang kami perlukan Tuhan siapkan bagi kami. Bahkan di tengah-tengah badai pada saat ini yang bergelora, keyakinan kami hanya Engkau Tuhan yang sanggup. Boleh kami melewati semuanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Bapa. Penyertaan-Mu sempurna,
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, tak sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Oleh anugerah Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Sebabnya kami memuji, kami menyembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Oleh karena itulah Allah kami satu-satunya yang patut disembah, ditinggikan, dan diagungkan. Saat ini kami rindu mendengarkan suara. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Roh-Mu menolong kami, memberi pengertian, sehingga lewat firman semua kami yang hadir, seluruh pendengar dimanapun berada, boleh menikmati kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Engkau rapi hamba-Mu yang sederhana ini, Engkau pakai menjadi alat untuk menyampaikan isi hati. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom seluruh jemaat, seluruh pendengar dimanapun berada. Ada sukacita? Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa sepanjang bulan Juni, Tuhan telah pelihara kita. Meskipun di dalamnya ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, tapi kita boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Oleh karena kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-32. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwa. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada orang yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh pendengar dimanapun berada. Firman Tuhan pada hari ini, kita akan belajar dengan tema kasih setia Tuhan abadi. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia atau anugerah
yang tidak asing lagi bagi kita. Artinya, kemurahan Allah, kasih setia Tuhan, pemberian cuma-cuma dari Allah, kebajikan dari Allah, atau hadiah dari Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan Yeremia dalam melayani selama kurang lebih 40 tahun, dia ditolak, dia ditindas oleh orang-orang sebangsanya, karena ia senantiasa membicarakan dan berbicara tentang dosa yang dilakukan oleh umatnya. Dia senantiasa memberitakan hukuman Tuhan terhadap dosa bangsanya. Pada waktu Nebukadnezar datang dan menghancurkan Yerusalem, Yeremia menangis. Dalam kejatuhan dan kehancurannya, Yeremia sungguh menangis di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Yerusalem adalah kota yang hebat, tetapi hancur karena dosa yang dilakukan oleh bangsa mereka di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Ratapan pasal 1 ayat 1, di sana dijelaskan demikian. Betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang janda ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi hancur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang membuat Yeremia menangis. Dia bergumul di hadapan Tuhan, dan dialah yang menanggung penderitaan. Ketika bangsa Israel mengalami murka dari Allah atas dosanya, justru Yeremia sangat merasakan hal itu. Kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ketiga ini, Ratapan 3 ayat 1, di situ dijelaskan demikian. Akulah orang yang melihat sengsara, disebabkan cambuk murkanya. Dalam bahasa sehari-hari dia mengatakan begini. Akulah yang telah merasakan sengsara karena ditimpa kemarahan. Yeremia dalam melayani dia mengalami banyak penderitaan karena bangsanya. Dia ditekan, dia ditolak. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Yeremia tetap memandang kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan ungkapan-ungkapan Yeremia dari Ratapan pasal 3, saya baca beberapa ayat. Ayat 14, dia katakan demikian. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsa, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Ia memberi aku minum ibu. Ibu itu seperti racun. Ia menemukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Ayat 17. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yeremia melayani di tengah-tengah bangsanya. Dia menjadi ejekan. Dia mengalami tekanan. Sampai dia berkata, aku lupa akan kebahagiaan. Karena beratnya tekanan, beratnya pergumulan. Namun demikian, Yeremia tidak terus berfokus kepada hal-hal yang seperti itu. Maka dia mengalihkan perhatiannya. Maka dalam ayat yang ke-19 dan yang ke-20, dia katakan begini. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal-hal itu dan tertekan dalam diriku. Jadi dalam kondisi yang demikian, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah tekanan, Yeremia tidak terlalu berfokus, dia mencoba mengalihkan perhatiannya
Maka dia katakan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui teks ini, kita akan belajar beberapa prinsip kebenaran yang perlu diperhatikan agar kita tetap menikmati kasih setia Tuhan meskipun kita berada di tengah-tengah kesulitan. Sebagaimana Yeremia katakan ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Yang pertama, anugerah Tuhan cukup bagi orang percaya. Maka ayat yang ke-22, 23 dia katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, dalam tekanan yang berat, dalam keadaan yang dia ditolak, dia mencoba mengalihkan perhatiannya. Aku memerhatikan bahwa kasih Tuhan cukup bagi. Aku akan berharap kepadamu bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Tak henti-hentinya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu pasti dan selalu baru tiap-tiap hari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dalam tekanan, lalu kita hanya berfokus kepada tekanan itu, pergumulan itu, maka kita tidak akan berdaya. Maka Yeremia menganggap, meskipun dalam tekanan, bahkan dia katakan, aku lupa akan kebahagiaan. Tapi dia mengalihkan perhatiannya. Aku melihat kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya. Dan itulah yang membuat dia kuat. Dia mengerti bahwa anugerah Tuhan cukup bagi orang percaya. Puji Tuhan. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ini yang membuat Yeremia kuat kembali. Kasih-Mu tidak berubah. Selalu baru tiap-tiap pagi, besar kesetiaan. Kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Hal ini juga pernah dialami oleh Paulus ketika dia mengalami penderitaan. Dan dia sudah berdoa, penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Lalu Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menanggung. Luar biasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tatkala kita dalam kesulitan, tatkala dalam pergumulan, jangan hanya berfokus kepada pergumulan itu, tapi lihatlah, angkatlah hatimu dan katakan, anugerah Tuhan cukup bagiku. Sebagaimana jawaban Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karunia kepada. Puji Tuhan. Yang kedua, bahwa kasih setia Tuhan adalah abadi dan tidak pernah habis-habis. Yang kedua, Tuhan adalah bagian kita selama-lamanya. Ayat 4. Tuhan adalah bagianku, kata jiwa. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita memahami, kita mengerti dengan benar bahwa Tuhan adalah harta yang kekal, harta yang abadi, Dialah pemilik hidup kita, maka kita tidak akan mudah berubah setia tatkala kita diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan.
di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan mungkin di tengah-tengah pelayanan. Tatkala kita mengalami kesulitan, lalu kita memandang kepada Tuhan, kita juga berkata sebagaimana Yeremia, Tuhan adalah bagian, kata jiwa. Oleh sebab itu, aku berharap kepada. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Asaf pernah mengalami pergumulan yang berat. Dia pernah mengalami tekanan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan dalam Mazmur 73 ayat 25, di sana dijelaskan sebagaimana pujian Asaf kepada Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi Engkaulah tetap bagianku di dalam kehidupan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama. Ini pernyataan pujian orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, meskipun diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Tapi karena mereka melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa, akhirnya mereka boleh berkata, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, Engkaulah Allahku, dan kepadamu aku tetap berharap. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah harta yang kekal. Tuhan adalah bagian kita yang abadi, yang tidak pernah meninggalkan kita. Inilah yang membuat kita mampu berdiri teguh di tengah-tengah situasi yang sulit. Itulah sebabnya Yeremia berkata dalam ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwa. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Pengharapannya kepada Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Pengharapannya kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Sekalipun sepertinya semua gelap, tetapi tatkala dia menangkap hatinya kepada Tuhan, dia berkata, Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bahagianku. Itulah sebabnya kepadamu aku berharap, karena kasih setiamu tidak pernah berakhir. Kasih setiamu tetap selama-lamanya. Kasih setiamu tak habis-habisnya dalam hidup. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini menjadi contoh bagi kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah pergumulan yang berat sekalipun, ingatlah bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Dialah bagian kita dan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita tiap-tiap hari. Tetaplah berharap kepada Dia. Yang ketiga, agar kita tetap menikmati kasih setia Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang berat sekalipun. Yang ketiga, yang perlu kita ingat, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Perhatikan ayat yang ke-25 dan 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari. Ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang pahit, sebagaimana yang dialami oleh Yeremia, Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Engkau menekan aku sepanjang hari. Tetapi tatkala dia mengalihkan perhatiannya kepada Tuhan yang adalah bagian dalam hidupnya, dan dia katakan, aku tetap berharap kepadamu. Aku tetap yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terburu-buru. Pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktu.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kesulitan datang, ingatlah bahwa hal itu hanya seketika. Ketika tekanan datang, ingatlah itu hanya sesaat. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sebagaimana Yeremia. Oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada. Hal ini sangat penting dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Sekalipun kadang kita merasa Tuhan terlambat. Tapi Dia tahu waktu yang terbaik. Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong setiap orang yang berharap kepada-Nya. Dalam ayat yang ke-31, 32 dijelaskan demikian. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan menguji. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia. Luar biasa. Maka kalau kita belajar kepada Yeremia, dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Dia ditolak bangsanya, dia diolok, dia ditekan, tetapi dia ingat. Dia mengangkat hatinya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkaulah harapanku. Dan aku yakin bahwa pertolonganmu tidak pernah terlambat. Hal itulah yang membuat dia tetap kuat. Dan menikmati kasih setia Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan. Meskipun dia harus melewati berbagai macam kesulitan. Tapi dia juga menikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mungkin kita juga pernah mengalami tantangan, kesulitan, pernah mengalami penolakan, atau mungkin dalam pelayanan ada air mata, rasanya sudah tidak sanggup, atau mungkin kita bertanya, apakah Tuhan bisa menolong saya? Ingat, jangan hanya berfokus kepada persoalan yang sedang kita alami. Mari kita mengalihkan perhatian kita. Lihatlah bahwa kasih Tuhan tidak akan habis saja. Angkatlah hatimu tetap berharap kepadanya. Sebagaimana pujian Asaf. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, Engkaulah tetap Allah yang tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah kasih setia Tuhan abadi. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Anugerah Tuhan cukup bagi orang percaya. Ketika kita mengalami pencobaan, ingatlah bahwa pencobaan itu biasa karena Tuhan setia. Dia akan memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu menopang, menghadapinya, dan akhirnya kita dapat melewatinya bersama-sama. Tuhan adalah bagian kita selama-lamanya, dan pertolongannya selalu tepat, tidak pernah terlambat. Ini adalah penghiburan bagi kita sekalian. Ini adalah kekuatan bagi kita sekalian. Bahwa benar, kasih Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Kasih Tuhan abadi bagi orang percaya. Oleh karena itu, tetaplah taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Angkatlah hatimu kepadanya. Dan katakan, Tuhan, terima kasih. Engkaulah penolongku yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan aku. Kita baca Tatapan 3 ayat yang ke-5, 7, dan 58 sebagai ayat penutup bagi kita sekalian. Ratapan pasal 3, 57, 58.
Engkau dekat tatkala aku memanggil. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan. Inilah ungkapan Yeremia pada ayatnya. Engkau dekat tatkala aku memanggil. Engkau menjawab, jangan. Firman yang sama. Ketika engkau dalam hubungan salib, panggillah Tuhan. Dan Tuhan berbicara. Jangan takut. Aku menyertai engkau selama-lamanya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini kembali menolong kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa kasih Tuhan senantiasa abadi bagi orang yang berharap kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan. Oleh karena itu hamba mohon kiranya Roh Kudus menerjemahkan secara sederhana dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami secara pribadi bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habis. Rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Oleh karena itu ajari kami agar kami tetap memandang kepada-Mu. Kami tetap berharap kepada-Mu. Karena kami mendengar jawaban dari Tuhan. Jangan takut, karena Dialah yang menyertai kami. Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih jiwa kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah menguatkan kita. Bahkan Tuhan berkata, Dia akan tetap menjaga kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan persembahan akan kita kirimkan ke rekening gereja. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan. Jikalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan untuk memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, persembahan yang kami beri Dia, biarlah Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan boleh kami pakai untuk pelayanan kami Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapa, bahkan berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi pada saat ini. Semuanya kasih-kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan di tengah-tengah usaha mereka. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu yang berulang tahun dalam minggu, khususnya Mbak Alfi Rapar yang berulang tahun. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam keluarga, dan apapun yang menjadi kerinduannya, kiranya Tuhan dengarkanlah doanya kepadamu, dan terlebih biarlah imannya semakin lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Bista, Gurni, dan Ibu Rosi, ulang tahun pernikahan pada tanggal 6 Juli. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong dalam keluarga, Tuhan pelihara, dan bawa keluarga yang terus menjadi keluarga yang hidup menghormati Tuhan, sehingga melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang dibawa datang kembali kepada Tuhan. Berkati semua anak-anak dalam pendidikan dan masa depan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memasuki seluruh aktivitas kita. Karena itu pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap jaga kesehatan, ikuti, taati protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah untuk saling menjaga satu dengan yang lain, karena kita tahu bahwa COVID belum berakhir hingga saat ini. Maka tetaplah kita jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh kita. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.